merasakan mereka minta maaf kepada kami. Dan kami pun berusaha saat itu untuk ikhlas memaafkan. Kenapa? Karena saya merasakan sakit orang dendam itu. Ya, membuat saya kuat sampai harus memaafkan dan melupakan itu, bahwa itu hal yang akan mengganggu saya untuk maju ke depan. Ya, saya harus memaafkan karena mereka itu melakukan, menurut saya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam edisi khusus peringatan 20 tahun Bom Bali. Sahabat Indonesia, ini tragedi bangsa yang luar biasa. Terjadi 12 Oktober 2002. Tidak terasa 20 tahun sudah. Tapi sakitnya yang kita rasakan kayaknya belum meninggalkan perasaan kita. Ini tragedi yang sangat menyedihkan, ada 208 orang meninggal dunia dan ratusan orang menjadi cacat, luka, dan belum lagi korban-korban ikutan seperti keluarga, anak, istri, atau mungkin yang lain. Dampaknya luar biasa. Setelah kasus itu, pariwisata di Bali benar-benar kolap gitu, karena banyak negara mengeluarkan travel warning untuk datang ke Indonesia, khususnya Bali. Nah, ini tragedi yang menurut saya harus kita evaluasi bersama. 20 tahun sudah. Nah, untuk itu saya akan curhat bersama dengan korban Bom Bali. Ada 2 orang di sini. Pak Arno dari Jimbaran ya, Pak? Ya, saya tinggal di Jimbaran. Ya, dan Ibu Hayati Eka Lasmi. Betul. Nah, Pak Arno, kalau saya menanyakan tentang apa yang Bapak kenang kalau saya berbicara tentang Bom Bali? Kalau Pak menanyakan itu, yang saya ingat adalah waktu 20 tahun yang lalu yang sebenarnya udah masa yang lama ya, tetapi masih terngiang-ngiang sampai hari ini, bahkan mungkin agak sulit dilupakan di memori saya. Untuk menjelaskan Pak Arno, Bapak dulu langsung menjadi korban? Iya, saya korban langsung. Korban langsung. Bapak waktu itu sebagai apa dan di mana? Saya kerja di Sari Club, di bagian bartendernya, Pak. Oh, Bapak di bartender Sari Club? Iya. Oke. Kebetulan posisi barnya itu kan ada 3. Satu di titik Pedis Club sama Sari ya? Iya, Pedis dan Sari Club. Di Sari Club itu sendiri ada 3 bar. Bar depan di mana yang paling dekat dengan titik bom itu, disitulah banyak teman-teman saya yang meninggal. Kebetulan saya pas ada di bar samping. Di Sari Club ada 3 bar gitu? Ada 3 bar di sana. Yang dekat dengan bom? Iya. Itu banyak teman-teman meninggal? Iya, di sana. Bapak agak jauh sedikit? Saya agak ke samping, terus ada yang center bar yang paling besar. Di situ juga ada beberapa teman-teman yang meninggal. Nah, kebetulan saya di samping itu, kurang lebih ada 4 karyawan yang standby malam hari itu. Mohon maaf, kejadiannya jam berapa? Sekitar jam 10-an
lewat hampir jam 11 kayaknya. Saya lupa Malam persisnya ya malam. Waktu itu Bapak melihat nggak ada hal yang mencurigakan orang masuk atau apa gitu? Eh, seingat saya malam itu biasa aja Pak, seperti hari-hari sebelumnya. Biasanya jam 8 gitu kan masih agak sepi. Nah, jam 9 ke atas itu sudah mulai agak berdatangan Tamu-tamu. tamu ya. Pak. Kebanyakan asing ya Pak ya? Iya, asing. Terus waktu kejadian Bapak terluka? Iya Pak. Saya kena tangan saya terbakar sampai di sini. Ini masih ada bekasnya. Terus di pelipis sebelah kiri pas tengah telinga saya. Sampai sekarang telinga masih sedikit agak terganggu ya. Tapi Bapak sadar waktu itu? Saya kurang tahu persis, tapi waktu saya kejadian kan waktu bom meledak, pertama di Pedis, yang kedua yang paling besar itu Sari Club. Posisinya gedung Sari Clubnya itu kan terbuat atapnya dari alang-alang, terus tiang-tiangnya itu masih dari kayu. Itu kebakar dong berarti? Iya, jadi pada saat saya di bar, kan ada tembok, mungkin dia jatuh, terus atap-atapnya juga jatuh semua ya? Ya jatuh ya. Kemungkinan waktu itu saya berempat di bar yang kecil itu kemungkinan tertimbun. Saya kurang tahu persis, tapi sepertinya saya pingsan Pak. Karena waktu saya menyelamatkan diri, pas sadar menyelamatkan diri itu, saya keluar, sudah api udah di mana-mana, bahkan sudah melihat banyak korban saat itu waktu berusaha untuk melarikan diri. Teman-teman Pak Arnold yang kerja di Sari Club itu banyak jadi korban? Banyak Pak. Ada berapa yang meninggal? Saya lupa persis, tapi lebih dari 10 sepertinya Pak. Untuk dari waiters maupun dari bartender ya? Iya, sama staffnya. Yang luka-luka masih banyak? Iya, kalau yang kerja malam itu pastinya luka semua Pak. Ada yang cacat permanen Pak? Ada. Nah, kalau melihat peristiwa itu ya, Bapak masih ada trauma nggak? Yang sekarang? Sampai sekarang ini? Kalau trauma yang dari awal itu masih setahun sampai 3-4 tahun, masih agak lihat orang berkerumun, terus ada yang bawa tas ransel, terus kalau ngelihat ada kebakaran itu pikiran udah langsung, wah ini tempat kerja saya dulu. Tapi ya gituan sampai sekarang sudah ini sih, kecuali ada satu, kalau ada kabel kebakar dari jarak jauh sekalipun saya pasti cium bau. Lebih sensitif ya? Iya, sensitif ke situ. Tapi kalau untuk trauma seperti kumpul-kumpul gitu sudah enggak sih. Sudah Pak, berkurang ya? Iya, sudah berkurang. Saya pindah ke Bu Eka ini. Bu Eka, yang jadi korban adalah suami. Oke, suami. Suami Bu namanya siapa? Imawan Sarjono. Imawan Sarjono. Imawan Sarjono, oke. Iya. Pak Imawan Sarjono waktu itu ada di mana? Beliau sedang melintas. Oh, bukan pegawai di Pedis Club maupun di Sari ya? Tidak, suami saya kerja di Angkasa Pura waktu itu. Oh, di Angkasa Pura, oke, di bandara ya? Iya. Hanya melintas? Melintas. Karena Legian kan dekat dengan bandara juga, nggak jauh ya? Betul, Iya. melintas. Rumah Ibu di Kuta Utara ya, jadi lewat itu ya? Ya, karena beliau waktu itu sedang izin untuk mengantar keluarga yang sedang makan malam. Izin Bapak naik apa? Rencar, mobil rencar. Pakai naik mobil Bapak? Iya, naik mobil rencar. Oke. Nah, saat melintas itu ada mobil yang bawa bom tadi yang membuat Iya. tidak bisa lewat. Nah, kami waktu itu diinformasikan oleh pihak rencar yang datang ke rumah yang menyampaikan bahwa mobil yang disewa oleh suami saya ada di lokasi kejadian. Saya terkejut karena saya tidak tahu kalau itu
ada bom. Karena selama ini Bali aman aja, tidak pernah adanya bom. Saya kaget, saya lihat di televisi. Nah, ternyata betul. Jadi mobilnya Pak Imawan itu pas dekat dengan mobil yang membawa bom itu? Ya, diketahui oleh pihak Rencar karena ada plat nomor yang tersisa. Hanya satu saja plat nomor yang tergantung. Di mobil Rencarnya Bapak? Ya, itulah yang dikenali oleh Rencarnya, karena yang lainnya sudah kosong. Ada Bapak berapa orang ada di mobil itu? Jadi Keluarga kami, suami sama ada keluarga, ipar saya dan ada 2 teman dari ipar saya. berarti 5 dengan sopir? Enggak, suami saya sendiri. Bawa sendiri? Oke. Iya, Pak sendiri. Mohon maaf, 4-empatnya meninggal? Mas, mohon maaf, masih bisa dikenali jasadnya? 7 hari Oke. kami mencari. Hari ke-6 saya ke lokasi kejadian, ibu saya ke rumah sakit. Karena dari hari pertama sampai hari ke-6 saya mencari keliling rumah sakit, tidak ada. Sampai pertama di rumah sakit Sanglah pun saya pulak balik masuk dari ruang jenazah, ruang ICU, saya tidak dapatkan. Saya berinisiatif untuk cari ke lokasi kejadian supaya saya bisa lihat apa sih yang mungkin yang tertinggal dari si mayat untuk bukti buat anak-anak saya. Anak saya itu waktu itu berusia 2 tahun dan 3 tahun. 2 orang? Iya, laki-laki. 2 tahun dan 3 tahun? Nah, 2 tahun setengah atau 3 tahun setengah, yang jaraknya memang dia hanya setahun. Baik, waktu oke. itu. Saya ingin ada bukti karena anak saya tanya, ada apa mah, kok rame? Oke. Saya nggak berani bicara, saya nggak Ini berani. pertanyaan anak kecil ya, bayi. Oke, terus? Karena ramenya, keluarga yang hadir, banyak media. Saya nggak berani bilang, saya nggak berani ngomong. Karena anak segitu kan butuh bukti. Kalau belum bapakmu nggak ada, nggak mungkin. Karena nggak ada buktinya. Gitu. Hari ke-6 saya berinisiatif untuk datang ke lokasi kejadian, pengen tahu kayak apa sih tempatnya. Gitu. Setelah saya lihat tempatnya seperti itu dan saya yakin ini nggak ada. Karena tadinya saya berharap suami saya ada, masih ada. Dia saat ini sedang butuh pertolongan, saya butuh pertolongan. Tapi karena lihat kondisi mobilnya seperti itu, saya yakin udah nggak ada. Hari ke-6 saya datang ke lokasi, saya menemukan telapak sepatu suami. Ibu masih mengenali? Ya, karena yang tertinggal ada di mobil itu, saya ambil, saya cari ada telapak sepatu, saya bawa pulang. Saya hanya berharap ini jadi bukti buat anak saya, ini loh buktinya bapakmu sudah ada. Karena saya nggak nemuin, jasadnya nggak temuin. Saya bawa pulang itu, ibu saya di rumah sakit, dihadapkan kepada hampir 200 jenazah yang belum teridentifikasi dan disuruh cari satu-satu nggak mungkin. Tapi ibu saya berpikir minta sama Allah untuk tunjukkan yang mana kira-kira jenazah. Karena ada satu Mr. X yang belum teridentifikasi dengan ciri-ciri orang Asia. Ibu saya berharap menemukan itu anaknya. Karena Ibu ini mertua berarti? ibu mertua. Ibu mertua, oke. Saat beliau berangkat bekerja, beliau telepon ke ibu saya, titip anak-anak. Yang tidak pernah namanya telepon sampai sebegitunya, kok tiba-tiba titip anak-anak. Bapak ada firasat ya? Jadi ibu saya yang mencari ke rumah sakit, dihadapkan oleh satu jenazah yang belum teridentifikasi, Mr. X dengan ciri-ciri orang Asia. Dibukalah jenazah itu, dicari dan ada yang tertinggal dari si mayat. Mohon maaf, itu ada semacam robekan daleman yang ibu saya bilang itu saya tidak mengenalnya, saya besok akan bawa istrinya supaya tahu istrinya mengenalnya. Esok harinya saya ke rumah sakit, tapi ibu saya yakin coba dilihat mungkin ada yang kamu kenalin nanti dari si jenazah. Setelah saya buka robekan itu ternyata di sana ada tulisannya PT Persero Angkasa Pura I. Jadi suami saya kondisi dalam keadaan dia pakai ID card, nemtek yang dikalungkan karena posisi duduknya. Nemteknya berarti yang tertinggal? Tidak, tali. Talinya? Tali, Tali yang kan biasanya nemtek ini? ya Ya, tali oke. itu ada tulisan itu, jadi saya buka, saya lihat semakin jelas, nah baru saya sadar, ya Allah inilah jenazah suami saya. Dan Tapi secara fisik sudah tidak dikenali ya? tidak, tapi berdasarkan hasil DNA, Benar. saya pikir itulah bukti dari ayahnya anak-anak nggak ada itu, saya bawa pulang, anak-anak saya bisa menerima.
Waktu itu Ibu usia berapa? 20 tahun yang lalu? 32 tahun. Waktu itu? Iya, suami saya 33 tahun. Masih muda ya? Sangat muda. Kami 6 tahun berumah tangga, 3 tahun baru punya anak, dan anak saya jadi masih kecil-kecil. Waktu itu ya? Iya. Nah, waktu terjadi, kemudian ditemui jenazah Bapak, apa yang Ibu rasakan? Pastinya sudah seperti hilang hampa ya, kosong. Tapi saya cuma mikir tuh begini Pak, alhamdulillah ditemukan. Karena saya akan bawa bukti kepada anak saya. Itu Pak, anak saya menolak jenazah bapaknya. Karena dia bilang, bukan, itu bukan bapak masih kerja. Itu yang bikin saya sakit. Karena saya bohongin anak, bapaknya nggak ada. Saya pikir saya dengan bawa jenazah anak bisa nerima dia. Enggak, bukan, itu bukan bapak. Bapak masih kerja. Apalagi saya tidak mengizinkan untuk buka jenazah. Karena tidak mungkin. Hari-hari itulah yang membuat saya semakin, karena anak saya menolak. Dia marah, dia agresivitasnya tinggi, dia berontak. Karena sehari-hari dia memang sama bapaknya. Dekat sama bapaknya? Karena saya punya bayi 2, jadi yang besaran pasti sama bapaknya. Semuanya anak Ibu 3 orang? 2. Oh. Yang besaran kan pasti diasuh bapak karena saya punya. Yang bayi ini? Iya, karena 1 tahun punya anak 2, jadi otomatis yang besaran bapaknya yang semua sama bapaknya. Ini yang sangat menolak bapaknya, Sangat. tidak ada gitu? Iya. Sampai suatu saat dia bilang, aku mau jadi polisi, aku mau jadi Densus 88, aku mau tembak semua teroris yang sudah bunuh bapakku. Dendamnya dia luar biasa. Sangat. Marahnya luar biasa. Kemarahan anak itu sampai kapan itu Bu? Gak mudah. Bertahun-tahun. Bagaimana saya mengkondisikan itu, saya kunci anak saya untuk bisa merasakan dia nyaman tanpa bapak. Saya berubah untuk jadi seorang bapak dan ibu. Membackup apa yang dia butuhkan. Karena dia butuh rasa nyaman akan ketidakhadiran bapaknya. Ternyata itu dirasakan oleh anak saya sampai usia dia besar. Kehilangan bapak itu luar biasa baginya, pukulan baginya. Saat 15 tahun kejadian, dia belum pernah saya lihat dia menangis di depan monumen. Karena dia mungkin, dia backup saya pun dia beralih menjadi seorang bapak. Suatu saat, Pak Ali Fauzi datang menyampaikan kepada saya, ingin bertemu dengan anak saya. Tapi sebelum bertemu dengan anak saya pernah bertemu dengan Pak Ali Fauzi dalam suatu kegiatan perdamaian yang kami awalnya punya suatu lembaga atau yayasan penyintas. Saya mendirikan itu dari teman-teman yang punya rasa senasib di Bali. Saya mendirikan suatu lembaga ini supaya kami merasakan bisa untuk saling tukar pikiran, untuk saling berkomunikasi, bagaimana untuk saling menguatkan. Sampai akhirnya saya dipertemukan oleh suatu lembaga Aliansi Indonesia Damai, bertemu dengan Pak Ali Fauzi. Gimana saya bisa menerima? Tidak mudah bagi saya untuk membalik telapak tangan untuk memaafkan saat itu. Sakit yang saya terima, tidak bisa serta-merta saya bisa langsung memaafkan. Saya mengerti. Saya ingin dia cabai-cabai, saya ingin dia silet, supaya merasakan. Tidak hanya saya, tapi teman-teman saya yang korban langsung seperti Pak Anu. Ada yang lebih dari Pak Anu, banyak. Saya ingin mewakili untuk ketemu itu. Kamu jangan seenaknya seperti itu. Apalagi saya terus terang, saya lahir dan besar di Bali. Keluarga kami Muslim, kamu sudah merusaknya. Setelah kami lakukan dialog, kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Mereka juga menyampaikan bagaimana dan apa yang mereka rasakan. Mereka minta maaf kepada kami. Dan kami pun berusaha saat itu untuk ikhlas memaafkan. Kenapa? Karena saya merasakan sakit orang dendam itu. Sakit merasakan. Orang dendam itu sakit ya? Sakit. Jadi beban terus. Beban.
Saya nggak nyaman. Saya depresi. Saya menangis. Itu bertahun-tahun. 6 bulan saya depresi berat. Saya sampai menjerit di tengah jalan. Padahal ibu punya bayi. Punya anak 2 tahun. Karena apa? Saya tidak berani nangis di depan orang tua. Saya tidak berani nangis di depan anak-anak. Dan saya tidak bekerja saat itu. Semua berlimpah kepada saya. Ibu simpan sendiri. Ya, sampai suatu saat saya melakukan konseling namanya, yang dibantu oleh salah satu psikiater yang namanya Elisa. Saya lakukan konseling sampai akhirnya saya bisa mengurai satu persatu. Saya harus bagaimana pertama. Baru saya mulai bisa jadi relawan di sana. Saya ambil teman-teman saya ajak untuk lakukan konseling bersama-sama. Bagaimana dia bisa nanti menata anak-anak ini. Ibu malah jadi penyintas ya, relawan untuk membantu korban-korban yang lain. Karena saya merasakan, saya aja sakit, ternyata anak saya juga sakit. Dari mana saya lihat? Dari dia menggambar waktu itu. Si kecil menggambar, ditanya, adik gambar apa? Gambar mobil. Mobilnya siapa? Mobilnya bapak. Itu warna apa? Gosong. Padahal tidak ada bentuknya, cuma warna aja diinin, warna hitam. Apa itu? Gosong. Loh, oh saya mobilnya hitam dia. Loh, kok hitam? Iya, mobil bapak kan gosong. Jadi saya di sana lah paham. Oh, anak saya sakit. Tapi tidak bisa ngomong. Karena dia diam, dia hanya netes air mata. Saya yang sadar, oh saya aja sakit, saya kehilangan. Berarti anak saya juga. Sampai kapan anak-anak bisa menerima keikhlasan peristiwa ini? Seiring waktu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 15, 16 tahun. Saya baru belajar membuka kuncinya. Untuk dia bisa nerima, saya sampaikan tidak ada ajaran mengajarkan untuk saling bunuh. Termasuk agama kita. Lihat lingkungan kita, keluarga kami masih ada yang non-muslim. Kita tidak saling caci maki, kita tidak saling bunuh. Bagaimana bisa saling memaafkan, itu jauh lebih baik. Karena apa? Tidak bikin dunia ini runtuh, tidak adanya ayahmu. Buktinya sekarang kita. Ibu masih menjadi orang tua tunggal sampai sekarang? Alhamdulillah berkat anak-anak yang saya buka kuncinya sampai bertemu dengan yang namanya Mahendra, anak dari Amrozi. Sampai dia bisa mau memaafkan. Anaknya Amrozi datang? Ketemu? Setelah saya ketemu dengan Ali Fauzi, adiknya? iya, saya lakukan, saya mulai membuka kunci kepada anak saya untuk belajar memaafkan. Bagaimana dia berdamai dulu dengan diri. Sehingga dia akan berdamai dengan orang lain. Karena dengan begitu dia akan bisa menata masa depannya. Karena dia nanti akan kuliah, dia akan nanti akan untuk bisa membangun itu kehidupannya ke depan. Betul. Jadi saya sampaikan itu. Karena kemarahan, dendam, benci tidak akan membangkitkan yang sudah mati hidup kembali. Dan itu jadi beban. Betul. Kamu kan sakit, nak. Kamu tidak bisa karena emosinya dia kan naik turun. Bikin dia terbengong marah. Tiba-tiba dia harus marah. Nah, itu yang saya bilang. Sedikit demi sedikit akhirnya dia bisa menerima dan bertemulah dengan Mahendra. Mahendra anaknya Amrozi. Pak Arno, Ya. yang dialami oleh anak-anaknya Pak Imawan, apakah juga dialami oleh putra-putri Bapak? Kebetulan waktu itu saya masih sendiri. Oh, belum menikah. Belum menikah, ya. Tapi ya itu terjadi nggak di dalam apa yang dialami oleh Ibu Eka itu juga dialami oleh Pak Arno, apalagi Bapak kan korban langsung ya. Ya. Yang saya rasakan sih karena kedekatan dengan teman-teman kerja terutama yang hilang nyawanya waktu ada bom kejadian. Ya, saya juga bersyukur bahwa nyawa saya terancam juga waktu itu. Ya, gituan cuman hanya beberapa saja. Tapi saya melihat ada beberapa teman yang beberapa hari setelah kejadian saya melihat betapa parah mereka. Lebih parah dari Lebih Bapak? parah dari saya. Oke. Nah, itu yang sampai hari ini saya masih teringat dengan hal-hal tersebut. Ya, apalagi Ibu Eka yang suaminya Suami Ibu Eka ini adalah tiang keluarga. Betul. Ya, Bukan hanya kehilangan sosoknya tapi juga
suplai ekonomi juga. Iya. Oke. Nah itu juga Pak saya rasakan ya. Itu menguatkan Pak Arnold malah ya. Menguatkan saya bahwa Tapi ada kemarahan nggak Pak? pasti Pak. Pasti. Secara manusia saya merasakan bahwa apalagi menghilangkan nyawa orang ya. Waktu itu kita dicubit aja sedikit, kita pasti reaksi kepada orang tersebut. Apalagi menghilangkan nyawa. Terutama ingat teman-teman saya yang lebih dari 10 orang meninggal. Biasanya kita bercanda, akrab begitu Pak ya. Tapi tiba-tiba harus kehilangan mereka. Bahkan sampai hari ini saya tidak melihat mayat mereka itu yang masih membuat saya sedih secara manusia ya. Tapi ya saya harus bangkit Pak. Bangkit karena memang waktu kejadian itu saya kan perantau Pak ya. Iya, iya. Wah, Bapak dari Toraja Iya, ya kalau nggak salah ya. Saya orang tua tahu kejadian waktu itu, jadi mereka langsung telepon suruh balik ya, karena waktu itu saya juga masih bingung mau ngapain. Kebetulan ada saudara juga yang tinggal di sini, jadi saya tinggal beberapa saat ya. Oke, Pak Arnold, Bu Ika, saya kemarin wawancara dengan Ali Imron, salah satu pelaku utama. Dia mengatakan dia mempunyai peran sentral dalam perencanaan bom Bali, perakitan, sampai mengantarkan mobil itu di depan Sariklan dan sebagainya. Satu, dia merasa bersalah dan minta maaf. Bagaimana Ibu menyikapi permintaan maaf dari pelaku? Kami sesama Muslim ya, wajib untuk saling memaafkan. Justru bagi kami ini harusnya ya kekerasan dibalas dengan kekerasan. Hilang nyawa lawan dengan nyawa. Tapi kami tidak mau seperti itu. Kami ingat kami lebih mulia dari apa yang mereka agungkan selama ini. Jadi Ibu harus memutuskan kekerasan itu ya? Ya. Jadi kekerasan tidak bisa lagi dibayar dengan kekerasan. Karena itu akan terus berlanjut gitu ya, Bu? Saya lakukan dengan cara maafkan agar dia tidak lagi melakukannya. Agar dia menyampaikan kepada yang lain, pada pengikutnya, jangan lakukan itu karena korbannya banyak. Lihat, kita ini punya keluarga, punya anak, punya istri, mungkin punya suami. Lihat bahwa dia lakukan itu sudah menghilangkan, sudah bikin orang sakit, bikin orang menderita. Ibu ikhlas memaafkan? Insya Allah. Anak-anak Ibu? Insya Allah. Karena dengan begitu kami merasa bahwa ini sudah takdirnya. Cuma kita nggak pernah tahu mati kita akan seperti apa nantinya. Biarlah mereka akan mendapatkan balasannya dari Yang Maha Kuasa. Saya bingung juga ya, karena seperti Pak Arnold kan memang bekerja di Sari Club gitu, jadi mungkin jadi korban. Bapak itu hanya melintas. Betul. Pada waktu itu ya, kita tidak bisa mengelak bahwa itu memang takdir. Betul. Karena itu yang Ibu sikapi. Insya Allah seperti itu Pak. Karena kita nggak pernah tahu meninggalnya kita seperti apa. Hanya saja caranya mereka yang salah untuk dengan seperti ini. Bukan begitu Pak caranya. Arnold, bagaimana Bapak menyikapi permintaan maaf dari pelaku? Dan kalau nggak salah 3 diantaranya sudah dieksekusi ya. Iya. Nah, ini Ali Imron meminta maaf. Kemudian dia juga banyak membantu Polri untuk mengusut jaringan-jaringan sehingga bisa mencegah kekerasan itu muncul lagi. Nah, Bapak, sikap Bapak secara pribadi seperti apa? Saya harus memaafkan Pak, karena saya pikir bahwa mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi ya sebagai manusia Pak ya, memang agak sulit memaafkan itu ketika masih mengingat teman-teman yang kehilangan nyawa waktu bom terjadi. Bagaimana saya melihat bukan hanya teman-teman saya kehilangan, tetapi waktu saya melarikan diri, saya melihat begitu banyak mayat yang berusaha untuk melarikan diri. Bahkan sampai di rumah sakit saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang diperiksa di tempat tidur, ada yang sudah bolong
kakinya, ada yang sudah patah. Bahkan saya tercengang ketika saya melihat ada bule, Pak. Saya pikir dia dipakein selop tangan yang kalau pakai udah molor gitu. Ternyata itu adalah kulit tangannya. Tapi ya membuat saya kuat sampai harus memaafkan dan melupakan itu, bahwa itu hal yang akan mengganggu saya untuk maju ke depan. Ya saya harus memaafkan karena mereka itu melakukan, menurut saya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, saya punya pendapat bahwa mereka pun juga korban sebetulnya. Mereka korban penyesatan dari orang-orang yang selama ini mendidik mereka, sehingga melakukan seperti Ali Imran pun juga dia dari korban tersesatkan oleh kakaknya, Muklah dan sebagainya, melakukan hal yang salah. Tapi luar biasa Pak Arnold, Bu Eka bisa memaafkan gitu ya. Itu perlu proses dan perlu kebesaran hati. Dan itu mungkin juga untuk membantu diri kita sendiri gitu. Karena saya mencatat apa yang dikatakan Bu Eka ya, bahwa kebencian dan dendam itu menyakitkan. Tidak ada manfaat apa-apa untuk kita teruskan, kita pelihara dalam Mari berdamai dengan diri, maafkanlah dulu. Berdamai dengan diri, baru kita bisa berdamai dengan yang lainnya, dengan orang lain. Karena saya mengingatkan, cukup kami aja yang jadi korban. Janganlah ada lagi yang lain yang bernasib seperti Bu ini. Eka, nah ini 20 tahun peringatan Bom Bali. Apa yang ingin Ibu sampaikan untuk kelompok-kelompok yang mereka masih belum insaf dan untuk bangsa ini? Saya melihat sudah 20 tahun ya. Sebaiknya hentikanlah. Jangan pernah lakukan lagi. Adanya lagi bom-bom di tempat lain. Cukuplah. Sudah. Cukup kami aja. Karena damai itu indah. Kita bisa melakukan ibadah kita masing-masing. Tidak dengan cara yang seperti itu. Saya hanya melihat kekerasan itu tidak akan menyelesaikan. Apapun bentuknya. Ya, apalagi menghabisi nyawa orang lain yang belum tentu apa yang dia yakin itu benar. Lihatlah kami yang 20 tahun lalu yang jadi korban, supaya buat kacamata dia untuk 20 tahun yang akan datang. Cukup kami yang merasakan. Cukup kami yang menderita anak-anak kami. Jangan pernah lakukan lagi kepada yang lain. Ibu harus kuat. Saya salut sama Ibu, salam untuk anak-anak Ibu ya. Ya, dan salam untuk korban-korban yang lain yang belum sempat saya temui. Ya, luar biasa. Wanita perkasa Ibu. Amin. Insya Allah. Menjadi inspirasi untuk Indonesia Ibu. Insya Allah. Amin. Pak Arnold, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk... Sorry, saya merinding saya. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Indonesia dan para korban, dan mungkin juga bagi orang-orang yang kelompok-kelompok mereka yang masih kadang-kadang masih belum 100% kembali ke jalur yang benar. Ya, seperti Bu Eka tadi katakan ya, bahwa kami ini merasakan ya, supaya itu tidak terjadi dengan yang lain juga, betapa rasa itu sangat sakit sebetulnya Pak ya. Apalagi ya Ibu Eka kehilangan suami, yang kemudian nanti anak-anaknya akan mempertanyakan, bahkan teman-teman yang lain yang kehilangan pekerjaan bisa dicari, tetapi apa yang kami rasakan secara langsung itu benar-benar harus dihentikan Pak. Ya, saya sih memberi pesan ya kepada teman-teman yang di luar sana yang punya niat seperti itu, berhentilah, karena itu perbuatan yang pertama merugikan bangsa ini, merugikan diri kita, bahkan ya bisa jadi refleksi juga. Contoh kayak umpamanya kalau Anda mengalami hal yang sama, apakah juga Anda punya perasaan yang sama? Tapi di balik itu, seperti tadi saya bilang, apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang mereka tidak tahu sebenarnya. Seperti Pak tadi bilang, setuju bahwa itu juga mereka jadi korban.
walaupun mereka tidak secara langsung merasakan, supaya itu tidak terjadi perasaan yang sama. Mari kita hidup damai sajalah, hidup apa adanya, walaupun kita berbeda, tetapi jangan sampai pemahaman itu yang membuat kita menjadikan korban banyak orang lagi. Ya, sangat sedih sekali Pak, tadi saya cerita, saya melihat secara langsung kejadian bagaimana korban itu mengalami luka, bagaimana korban itu sangat mengerikan. Ya, sebenarnya saya sudah memaafkan para pelaku dari dulu ya. Tadi saya kebetulan dari Bali udah sangat kuat hati saya Pak. Wah, saya ketemu, saya akan peluk beliau sebagai tanda bahwa saya harus memaafkan. Karena ya tadi ketika kita memendam sesuatu yang buruk di hati kita, itu akan muncul di pikiran kita dan berdampak tidak baik. Waktu tadi saya ketemu beliau, Limron, saya kebayang lagi sebenarnya Pak. Antara saya peluk dia dan hati saya kembali mengingatkan. Tapi yang menguatkan saya bahwa Tuhan saya mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. ya, saya bisa mengerti ya Bu Kak. Baik Pak, terima kasih sama-sama. Bu Kak. Kita sama-sama berharap supaya kejadian yang tragis ini tidak terulang lagi. Salam untuk anak-anak Ibu, sama teman juga Pak, untuk semua keluarga. Dan insya Allah kita ketemu nanti tanggal 12. Insya Allah. Terima kasih, sehat selalu. Sampai ketemu Pak. Terima kasih. Sahabat Indonesia, jujur saya merinding itu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Eka dan Pak Arnold, ini adalah refleksi dari kejadian yang sebenarnya. Apa yang kita cari dengan kekerasan-kekerasan seperti ini? Jadi, marilah kita belajar dari kebesaran hati seorang Ibu Eka dan Pak Arnold dalam menyikapi kejadian ini. Marah itu manusiawi, tapi akhirnya prosesnya bahwa ternyata kebencian dan dendam itu sangat menyakitkan, kata Ibu Eka. Dan Pak Arnold mengatakan, maafkan mereka karena mereka tidak tahu yang apa yang dilakukan. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita, dan satu lagi kekuatan dari Pak Arnold maupun BK mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Indonesia, dan kita bersama-sama untuk berdoa agar kejadian tragis ini tidak pernah terulang lagi sampai kapanpun dan dimanapun. Terakhir, marilah hidup damai di negeri kita yang tercinta. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam edisi khusus peringatan 20 tahun Bom Bali. Sampai jumpa. Terima kasih.